Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Ari Maya Lestari dari LPTK Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 41200244742, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SDIT Insan Mulia Kota Gajah dengan materi bagian tumbuhan dan fungsinya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak Umi yang solih dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini apa kabarnya? Sehat? Sehat. Senang atau sedih? Iya. Baik, alangkah lebih baiknya untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Yuk, siapa yang akan memimpin doa? Uwais? Oke, Umi persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbal alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, di sini Umi akan mengecek kehadiran. Hari ini berangkat semua ya. Alhamdulillah berangkat semua. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dipersilahkan untuk berdiri anak-anak. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ya, terima kasih. Boleh duduk kembali. Nah, kok kayaknya kurang semangat ini? Bagaimana kalau kita tepuk semangat biar tambah semangat ya? Masih ingat tepuk semangat? Masih ya? Tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah. Yuk kita masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu itu kita belajar apa ya? Tentang hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar kita. Nah, itu ada dua jenis. Hewan karnivora dan herbivora. Kalau hewan herbivora itu memakan tumbuhan. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang bagian tumbuhan. Nah, coba perhatikan apa yang Umi pegang. Gambar tumbuh-tumbuhan. Di sini ada yang pernah menanam tumbuh-tumbuhan di rumah? Pernah? Siapa? Tumbuhan apa sayang? Bunga. Apalagi? Pohon mangga. Lalu? Pohon jambu. Pohon cabe. Iya. Kira-kira, ini kan ada beberapa bagian tumbuhan ya. Kalau kita potong bagian akarnya, itu apa yang terjadi? Akan menjadi pinter, Aden, akan menjadi layu. Iya, pinter. Nah, di sini siapa yang sudah mengetahui ada apa saja sih bagian-bagian tumbuhan ini? Ada yang sudah paham? Belum? Belum. Dan fungsinya juga ada yang sudah tahu? Belum? Belum ya. Nah, kita akan belajar tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama,
Dengan menampilkan PowerPoint, peserta didik dapat menentukan hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh tumbuhan dengan tepat. Dan yang kedua, dengan kegiatan literasi, peserta didik dapat menelaah hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh tumbuhan dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan membuat mind mapping, peserta didik dapat menghubungkan antara bentuk tumbuhan dan fungsi bagian tumbuhan dengan benar. Siap? Are you ready? Go! Oke. Nah, sebelum kita memulai penjelasan dari Umi, kita menyimak video dulu ya. Perhatikan dengan baik. Nah, yuk di Music Store. Kelihatan? Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh? Dari video yang barusan kita tonton bersama, kira-kira anak-anak sudah mengetahui belum bagian-bagian tumbuhan? Sudah. Ada berapa tadi? Ada? 6. Yang pertama? Akar. Yang kedua? Batang. Lalu? Daun. Yang ketiga daun. Yang keempat? Bunga. Yang kelima? Buah. Dan yang keenam? Biji. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yuk kita jawab pertanyaan. Kenapa pohon bisa berdiri tegak walaupun ditiup angin? Ada yang bisa jawab? Ya? Boleh? Kenapa? Memiliki akar yang kuat. Bagus. Kasih tepuk tangan dong. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah anak-anak Umi Ari pernah memperhatikan bagian-bagian tumbuhan ketika di rumah? Ketika menanam itu diperhatikan nggak bagian-bagian tumbuhannya? Paham nggak mana akar, daun, batang? Paham ya? Oke, bagus. Pertanyaan yang ketiga, bagian tumbuhan manakah yang paling menarik menurut kalian? Apa? Bagian apa yang paling menarik? Buah. Oh, pinter, enak dimakan. Kalau Naira, bunga. Kenapa? Cantik-cantik. Ih, Masya Allah. Kalau Mbak Alda, bagian apa tadi? Nggak jadi. Mbak Azah? Akar. Kenapa? Oh, biar kuat. Ih, jawabannya pinter sekali, Masya Allah. Nah, pertanyaan nomor 4. Apa fungsi dari setiap bagian tumbuhan tersebut? Ada yang sudah tahu fungsi dari setiap bagian tumbuhan tadi? Belum? Belum tahu? Nah, karena masih banyak yang belum tahu, yuk kita menyimak penjelasan dari Umi Ari ya. Nah, di sini judulnya bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama tadi ada apa saja, Nak? Yang pertama ada akar. Lalu naik sedikit batang, kemudian daun, kemudian bunga, buah, dan biji. Biji itu letaknya di dalam buah. Jadi ada berapa bagian? 6. Bagus. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan. Ada daun, batang, akar, bunga, buah, dan biji. Yang pertama ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di bawah tanah. Kalau akar itu di bawah tanah atau di atas? Di bagian bawah ya. Nah, akar ini fungsinya untuk apa? Untuk menyerap air, mineral, dan nutrisi di dalam tanah. Good job, pinter. Kemudian akar itu ada 2 jenis, Nak. Yang pertama akar tunggang. Yang pertama itu akar tunggang, yaitu akar tunggang itu ciri khas dari tumbuhan yang memiliki
berkeping dua atau biji berkeping dua. Ya, ciri-ciri akar tunggang itu dia akarnya yang paling utama dia besar di tengah. Ya, akarnya akan menjulang ke bawah itu besar di tengah. Dan akar yang kedua yaitu akar serabut, yaitu akar yang memiliki akar yang serabut-serabut. Jadi tidak memiliki akar tunggang seperti ini. Paham? Dari akar tunggang ini contohnya seperti pohon rambutan, pohon jati, lalu apa lagi? Pohon sawo, pohon mangga. Iya, pinter. Kalau untuk akar serabut contohnya apa? Kangkung. Nah, itu ada akar tunggangnya enggak? Dia kan serabut-serabut. Ya, ada tomat. Lalu apa lagi? Bayam. Iya, pinter. Lalu penjelasan yang selanjutnya yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan antara akar dengan daun. Ini ya, batang ya. Nah, fungsi batang itu untuk apa? Ada yang tahu? Apa sayang? Mengangkut air, mineral, dan nutrisi dari akar menuju daun. Ih, pinter loh, kasih tepuk tangan buat Hafiza. Masya Allah, hebat sekali. Nah, itu adalah fungsi dari akar, yaitu mengangkut nutrisi, air, dan mineral yang diserap oleh akar tadi menuju ke daun. Sampai sini paham? Paham. Kita lanjutkan ya. Ya, jenis-jenis batang itu juga ada dua, yaitu batang berkayu dan batang basah. Batang berkayu itu ciri-cirinya batang keras, berwarna coklat dan sulit dipatahkan. Contohnya apa sayang? Pohon mangga, lalu pohon alpukat, pohon pisang enggak sayang? Pohon jambu, pinter. Kalau yang kedua itu batang basah. Yang ini sayang ya, ciri-cirinya apa? Batangnya lunak, berwarna hijau dan mudah dipatahkan. Contohnya pisang. Lalu apa lagi? Bayam, sawi, kangkung. Ya, itu mudah dipatahkan ya. Dia berwarna hijau dan mudah dipatahkan. Paham? Paham. Kita lanjut ya. Lalu yang ketiga, daun. Di sini sudah tahu kan daun yang mana? Yang pipih, melebar, dan berwarna hijau. Ya, daun adalah bagian tumbuhan yang memiliki ciri-ciri pipih, melebar, dan berwarna hijau. Dari kejauhan tahu ya, oh itu daun. Nah, fungsi daun itu untuk apa? Ada yang tahu? Fungsi daun? Ada yang tahu? Belum? Ya, fungsi dari daun itu adalah tempat untuk berfotosintesis, untuk menghasilkan oksigen dan mengolah nutrisi yang dibawa oleh akar untuk menjadi energi untuk yang kedua air, lalu karbon dioksida. Ya, ini jika tiga-tiganya ini diolah oleh daun akan menghasilkan apa? Menghasilkan fotosintesis itu menghasilkan apa nak? Udara atau oksigen yang kita hirup sehari-hari itu. Jadi kalau semakin banyak pohon, semakin udara itu bersih karena banyak sekali oksigen di sekitar pohon tersebut. Bisa merasakan kalau banyak pohon itu kita rindang, sejuk gitu. Bisa ya? Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Belum? Oke, kita lanjut ya. Nah, macam-macam bentuk susunan tulang daun itu ada 4. Perhatikan. Yang pertama yaitu tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip itu bentuknya menyirip seperti sisik ikan atau tulang ikan. Contohnya daun apa ini sayang?
Daun mangga. Dia kan menyirip ya. Lalu yang kedua, daun menjari. Bentuknya seperti jari. Ciri-cirinya itu bentuknya seperti jari kita. Ada 5, ada lebih gitu ya. Bentuknya kayak jari ya, Nak ya. Nah, itu contohnya daun apa? Daun singkong, pinter. Lalu yang ketiga yaitu daun melengkung. Ya, itu ciri-cirinya memiliki bentuk tulang daun yang melengkung. Contohnya pada daun sirih. Iya, pintar. Lalu yang terakhir yaitu tulang daun sejajar. Jadi dia tulang daunnya itu sejajar ke atas semua. Contohnya apa saja? Pada tanaman apa? Padi. Lalu apa? Ilalang. Itu juga bisa ya. Jadi kan itu tulang daunnya ke atas kan? Seperti padi, ilalang. Ya, paham? Paham. Ada berapa bentuk jenis susunan tulang daun? Ada 4. Yang pertama menyirip. Yang kedua menjari. Yang ketiga melengkung. Yang keempat sejajar. Iya, pintar. Ada pertanyaan? Belum? Kita lanjut ya. Lalu yang keempat, bunga. Favoritnya Naura tadi ya. Suka bunga karena cantik katanya. Ya, bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menghasilkan biji. Nah, ada 3 fungsi. Yang pertama, tempat terjadinya penyerbukan. Ya, kalau bunga biar jadi buah itu harus disilangkan dengan cara penyerbukan. Yang kedua, sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Jadi biar menghasilkan bunga, terjadilah penyerbukan untuk menghasilkan buah. Dan sebagai penghasil buah atau biji. Di sini favoritnya bunga apa? Bunga apa? Bunga mawar. Ada bunga melati. Ada lagi bunga favoritnya apa? Bunga anggrek. Hafizah? Mawar juga. Azza? Oh, bunga lili. Masya Allah. Cantik ya. Ada pertanyaan tentang bunga? Ya, kalau tidak ada kita lanjut ke bagian yang kelima yaitu buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berisi biji. Yaitu fungsinya ada 2, melindungi biji dan membantu penyebaran biji. Di dalam buah itu ada apa saja, Nak? Daging buah yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Buah apa nih favoritnya? Mangga. Hah? Durian, alpukat, mangga, anggur, leci, strawberry. Itu ada bijinya enggak? Ada bijinya, Markisa. Ada bijinya enggak, Markisa? Ada ya. Jadi ada bagiannya itu ada 3, Nak, kalau buah. Apa saja bagian dari buah ada 3? Apa? Yang pertama ada yang paling luar, kulit buah. Lalu ke tengah lagi daging buah. Lalu yang paling kecil di tengah biji. Iya, ada 3 bagian, kulit buah, daging buah, dan biji. Oke, selanjutnya yaitu biji. Biji adalah bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru jika area tersebut cocok untuk dia tumbuh. Catatannya jika area tersebut cocok. Kira-kira kalau bijinya itu jatuh di padang pasir, nggak ada air, nggak ada air sama sekali, kira-kira bisa tumbuh nggak? Sulit ya. Bisa mungkin tapi sulit. Nah, fungsi dari biji itu ada berapa sayang? Ada 2. Yang pertama menyimpan cadangan makanan untuk pertumbuhan awal. Jadi biji itu menjadi bakal calon tumbuhan baru. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Ya, kelompok 1
Mbak Naura dan teman-teman. Kelompok 2 Mas Lukman dan teman-teman. Kelompok 3 Mbak Azza dan teman-teman. Kelompok 4 Mbak Hafiza dan teman-teman. Satu kelompok terdiri dari 5 anak. Oke, siap? Ini nanti ditulis ya sayang ya, bagian tumbuhannya apa ya. Nah, satu orang menuliskan satu. Ini nanti diisi ya, ditulis ya. Di sini. Kalau sudah digunting nanti tempel di tengah sini ya. Bisa? Iya. Satu orang menjawab satu pertanyaan. Ya. Kelompok ini menjawab 1 sampai 5. Oke. Iya. Pinter. Satu anak menjawab 1 ya. Sudah tahu bagiannya? Yang nomor 6 siapa? Azza. Nomor 7? Nomor 8 Latifa. Yuk, siapa dulu yang mau maju ke depan? Kelompok mana? Kelompok mana? Kelompok 1. Oke, yang lainnya memperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, karena belum hafal, baca dulu ya. Yang pertama menyediakan nutrisi bagi tumbuhan. Perhatikan sayang, perhatikan. Tepuk tangan dong. Kasih tepuk. Wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, sekali lagi. Wow, berkali-kali. Wow. Oke, kasih tepuk tangan. Ada pertanyaan dari yang lain? Ayo, yang lainnya perhatikan. Bunga. Betul atau salah teman-teman? Betul. Oke, good job. Selanjutnya nomor 7. Salah satu jenis akar. Tadi apa nak? Boleh. Coba kita cocokkan. Cocok atau tidak dengan kotaknya? Oke, betul atau salah sayang? Serabut? Betul. Good job. Lalu selanjutnya pertanyaan nomor 8. Akar bercabang kuat dan besar. Tadi akar apa? Jenis apa? Tunggang. Coba kita cocokkan. Betul atau salah? Ya, betul atau salah teman-teman? Betul. Oke, terima kasih Mbak Latifa. Selanjutnya nomor berapa sayang? Nomor 9. Pertanyaannya, jenis batang tumbuhan pisang. Tadi apa? Jenis batang tumbuhan pisang. Tadi apa? Basah. Betul atau salah? Betul. Pohon pisang itu berkayu atau basah? Basah, karena mudah dipatahkan, berwarna hijau. Lalu selanjutnya pertanyaan nomor 10. Apa pertanyaannya? Bagian tumbuhan yang mengandung zat klorofil. Tadi apa? Daun. Coba kita cocokkan. Pas tidak dengan kotaknya?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita kasih tepuk wow juga untuk kelompok 4. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, sekali lagi. Wow, berkali-kali. Wow, wow, wow. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Untuk mengetahui pengetahuan anak-anak, apakah sudah paham dengan penjelasan Umi hari ini atau belum? Umi bagikan lembar evaluasi. Dikerjakan ya. Tulis nama lalu diisi. Sayang, yuk kalau sudah kita koreksi sama-sama ya. Yuk digeser ke teman sampingnya. C. Menyerap cahaya matahari. Salah, disilang. Kalau salah disilang ya. Lalu yang kelima. Buah pada tumbuhan berfungsi untuk A. Menyerap air dari tanah. B. Menyimpan dan melindungi biji. C. Tempat terjadinya fotosintesis. D. Menopang tumbuhan. Yang betul yang mana? Fungsi buah tadi apa? Menyimpan dan melindungi biji. Jadi jawabannya yang B. Ada yang salah? Dari kelima soal itu ada yang salah? Ada. Ada? Siapa yang salah? Iya. Ini siapa? Raya salah satu. Ini siapa? Oh, Masya Allah, hebat sekali Mbak Akifah. Yuk kita kasih tepuk wow untuk yang betul semua. Yuk tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, sekali lagi. Wow, berkali-kali. Wow, wow, wow. Oke, Masya Allah. Yuk, di sini ada pertanyaan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Ada pertanyaan? Akar menuju daun. Yang ketiga, bagian tumbuhannya apa? Daun. Fungsinya untuk apa? Fotosintesis dan mengolah makanan untuk seluruh bagian tumbuhan. Yang keempat, bunga. Bunga tadi fungsinya untuk apa? Alat reproduksi untuk menghasilkan apa? Buah. Yang kelima tadi apa? Ingat. Kelima apa? Kelima buah. Fungsinya untuk melindungi biji. Pinter Iqbal. Lalu yang terakhir biji. Iya, biji untuk alat untuk awal pertumbuhan tumbuhan baru. Nah, sekarang Umi pengen kamu nulis di sini perasaanmu setelah belajar bersama Umi. Apa seneng atau sedih atau bagaimana? Ya, setelah ditulis tempelkan di kertas pink itu ya. Aduh, maaf sayang. Nih, Lili. Yuk, ditulis senang atau sedih atau bagaimana perasaannya setelah belajar bersama Umi tentang bagian tumbuh-tumbuhan ini ya. Yuk. Ayo. Ditulis. Yang sudah nulis boleh langsung ditempel. Yuk. Ayo sayang. Ayo. Perasaannya apa? Kalau sudah ditulis ditempel sayang. Ditempel di sana. Ditempel. Ayo. Siapa? Oke. Ya. Yuk kita tutup pertemuan hari ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa
Jika ada kesalahan, Umi Ari minta maaf. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.